Pandemi dan perubahan harga. Jadi kalau saya bilang naik mungkin tidak ya harga itu, tapi harga memang harus berubah. Perubahan bukan hanya dari segi manajemen, tapi termasuk terhadap harga. Harga sudah berubah. Karena apa? Tingginya harga komoditas sapronak. Harusnya banyak, cuman karena ada yang nolak, saya kan kasih 10.000 kamu, paksa lah, agak berkurang penghasilan. Ada splateran apa ya? Padahal beliau itu tidak berjasa. Mohon Bos untuk membantu mood. Ya. Tingginya harga komoditas sapronak. Ini faktor utama. Ini membuat tingginya harga pokok produksi. Jagung sekarang pun sudah kembali lagi lebih dari Rp6.000. Padahal Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk khusus daerah-daerah tertentu dengan bantuan 30.000 ton pada tanggal 15 September yang lalu, yang kebetulan saya sendiri juga mengikuti bertemu dengan beliau, itu meminta harga 4.500. Apakah realisasinya terjadi apa enggak? Dan ini kalau perubahan harga komoditas naik ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap harga pokok. Sehingga saya bilang, sekarang ini HPP berubah. Jangan lagi berpikir tentang harga 15.000, 16.000, enggak bisa. Sekarang harga harus dipikir minimal adalah 19.000 ke atas untuk livebird. Ini harus di otak kita harus ada mindset itu. Dan ditunjang dengan rendahnya konsumsi masyarakat kebetulan pada saat pandemi. Rendahnya konsumsi masyarakat itu mungkin bukan rendahnya konsumsi secara keseluruhan ya, tapi karena restoran semua tutup dan sebagainya, inilah menjadi kondisi nasional. Belum lagi barang-barang impor. Kondisi transportasi kontainer naik hampir 400%. Barang-barang impor karena masalah pandemi. Misalkan kita mau menjual bukit kedelai berapa, ini yang membuat juga harga sapronak naik. Ya, ditunjang dengan akhirnya terjadi menyeimbangkan semu. Dalam kata-kata semu itu adalah bagaimana cutting ini. Kalau bisa tidak harus semu, kasihan yang sudah memproduksi. Artinya apa? Kita harus selalu menghadapi perubahan. Ya, bahwa di surat Ar-Ra'd sudah dikatakan, sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka tidak mengubah keadaannya sendiri. Ini satu nas sudah. Ya, kita hidup ini ya begitu, terus harus mencoba untuk mengikuti perubahan dengan logika-logika yang kita lakukan. Bagaimana dengan tahun 2022? Ada lagi proyeksi awal. Karena menurunnya tren impor pada saat itu, impor grain parent stock, masih diperkirakan tahun 2022 ini livebird yang akan ada di sini itu adalah sekitar 3,5 miliar. Padahal pemerintah dalam ini BPS hanya mencadangkan sekitar 2,8 miliar. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Apakah betul 2,8 miliar ini? Saya tidak yakin. Karena itu juga tergantung dari kita sendiri, bagaimana kita mengkampanyekan, bagaimana meningkatkan konsumsi protein ini dengan sebaik mungkin secara kontinu, secara berkesinambungan. Kalau begini terus, ya ini bisa-bisa nanti sekitar masih ada 732 juta ekor yang harus dimusnahkan. Ini saya tidak menginginkan, karena ini akan berdampak, efeknya akan multi ya. Obat-obatan juga menurun semua, jadi akan menurun semua. Ya, upaya pengendalian demand ini, kemudian pemerintah menunjukkan KPI bagaimana kita ini supaya para importer grain parent stock itu bertanggung jawab terhadap livebird. Maka ditimbulkanlah penilaian-penilaian yang berbobot seperti yang disampaikan oleh PKH melalui Permentan 32. Potensi yang diharapkan oleh pemerintah tahun 2020 hanya 11,48 kg per kapita per tahun. Tinggal dikalikan berapa juta penduduk, maka karkas yang dibutuhkan sekian, dengan asumsi bahwa berat badan average nasional 1,72 kg dengan karkas yang 70%, maka akan sekitar 2,6-2,7 miliar livebird yang dibutuhkan. Maka DOC tadi yang ketemunya karena ada kematian depresi 5%, maka ketemu 2,7 miliar. Tapi saya berharap, dan mari kita sama-sama berjuang, bagaimana kita ini tidak bisa meningkatkan dari ini. Itu dengan meningkatkan dari ini harus bisa meningkatkan dari
konsumsinya. Mari, ini tanggung jawab Asohi dan yang lain-lainnya untuk bagaimana terus berkampanye tentang konsumsi produksi broiler. Kalau tidak, nanti akan terus gejolaknya seperti ini. Apa yang kita bisa harapkan? Inilah yang tadi saya sampaikan, Bu Ira sampaikan, bahwa kita tetap harus optimis dalam hidup ini. Meskipun optimis dalam ketidakpastian. Coba bayangkan sekarang pemulihan ekonomi yang disampaikan tadi itu sebenarnya ada di kesehatan, ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan upah. Kalau melihat grafik yang disampaikan oleh pemerintah ini, bahwasanya terjadi defisit yang berkurang. Nah, defisit berkurang ini harus kita tangkap. Untuk apa? Jangan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Harus dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kita terus mengadakan promosi-promosi supaya konsumsi ini naik, karena itu akan menggairahkan perunggasan. RAPBN kita bisa melihat ya bahwasanya anggaran ketahanan pangan itu hanya 76,9 triliun dari total semua yang 2.700 triliun ini. Ya, tapi ini mungkin untuk urusan dengan pemerintah ya, untuk program ini, program itu, perjalanan dinas, perjalanan apa, rapat-rapat dan sebagainya. Tapi ya ini harusnya menjadi konsentrasi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini secara optimal untuk peningkatan konsumsi. Berapa anggaran untuk unggas? Tidak disebutkan. Di sini sebenarnya hanya produksi daging, sapi, dan kerbau. Hanya diharapkan sekitar 600 juta ton. Ya, hanya 600.000 ton. Unggas tidak spesifik disebutkan. Karena unggas sudah dianggap mandiri, maka kita mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Upaya promosi produk perunggasan sebagai penopang kesehatan belum efektif. Terus saya selalu mengkampanyekan bagaimana kita terus jangan sampai kita ini terlena. Tahun 2012 itu ada peningkatan memang ya konsumsi percentage ya, tapi terus agak penurunan lagi di bulan Maret. Kita melihat aja sekarang ini daging saja hanya sekitar 4,74% dari keseluruhan konsumsi yang ada, bahkan tetap kalah dengan yang namanya rokok yang 12,3%. Saya tidak mengattack rokok ya, tapi sebab ini rokok ini promosinya besar sekali. Kalau kita attack dia mengadakan promosi macam-macam dengan informasi-informasi macam-macam, malah kita nanti jadi bahaya. Tapi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan potensi konsumsi ini naik? Karena apa? Pandemi ini juga membawa hikmah. Jadi back to the bottom untuk dari piramid-piramid yang dulu itu kalau orang itu mestinya waduh self untuk kebutuhan-kebutuhan yang gaya lah, beli jam yang Rolex apa dan sebagainya. Setelah kena pandemi ini mereka back to the bottom. Mereka sudah mulai berpikir tentang kesehatan dan kenyamanan di dalam hidup. Nah ini yang harus kita tangkap terus. Makanya banyak 2 menit lagi Pak Dawami. Ya retail itu akan terjadi ya. Waktunya 2 menit lagi. Ya siap terima kasih. Ya tapi perubahan itu pasti tidak akan bisa secepat itu. Cuma kita harus konsisten. Perubahan perilaku dan pola konsumsi juga harus kita tangkap. Ya setiap krisis akan melahirkan tatanan dunia baru dan kebiasaan baru. Ikuti konsumen kemana mereka akan berubah. Rekan-rekan Asohi semua, bisnis itu selalu begitu. Jadi tidak ada bisnis yang tidak bisa gejolak. Kalau memang mau safe dalam bisnis, ya bisnis ini saja. Ya toh, jualan es batu kalau laku ya habis, nggak laku ya habis, mencair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.